Happy Science, kembali lagi bersama kami nih. Nah, hari ini tuh kita akan lebih berkenalan lebih dekat dengan salah satu program studi yang ada di Fakultas Sains dan Matematika UKSW. Nah, program studinya adalah matematika. Saya tidak sendiri nih di sini. Saya ditemani dengan ketua program studinya, yaitu Pak Leopoldus Riki Sasongko. Halo Pak Riki. Halo semuanya. Oke. Nah, kita akan mengenal lebih dalam nih mengenai program studi matematika. Untuk itu, apa sih yang harus diketahui oleh calon mahasiswa baru jika mereka ingin bergabung dengan program studi matematika? Nah, untuk itu langsung kita ke pertanyaan pertama. Nah, untuk Pak Riki, Ya. apa yang menjadi ciri khas atau kelebihan dari program studi matematika dibandingkan dengan prodi yang sama yang ada di universitas lain? Ya. Baik, terima kasih Pak Lenok. Semoga semuanya sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Leopoldus Riki Sasongko. Saya akan membantu Bro and Sis yang nantinya rencananya mungkin merencanakan studi lanjutnya di Fakultas Sains dan Matematika UKSW. Saat ini saya menjabat menjadi Ketua Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Matematika UKSW. Dan saya bersama dengan Pak Lenok ada di Laboratorium Komputer. Di sini mestinya ada 30 komputer. Dengan begitu berarti daya tampung dari kami rata-rata adalah 30 mahasiswa. Nah, ini yang menjadi kelebihan di program studi matematika, mungkin juga menjadi program studi kelebihan di program studi Fakultas Sains dan Matematika, bahwa kami memang lebih sedikit menerima mahasiswa ya, karena di Labcom ini sendiri daya tampungnya cuma 30. Jadi kalau lebih dari 30 mungkin akan ada seleksi. Tapi dari banyak pengalaman kita kurang dari 30. Mungkin hanya ada di belasan atau sampai di 20-an. Nah, kalau lebih sedikit seperti itu, mungkin Bro and Sis bisa berpikir nih, kalau lebih sedikit dosennya banyak, berarti kan mungkin rasionya mungkin satu dosen berbanding dengan 2 sama 3 mahasiswa ya, karena kita dosen hampir 10. Jadi kalau 30 berarti satu dosen bisa paling tidak kenal dengan 3 mahasiswa, dapat menghandle 3 mahasiswa. Nah, kalau sedikit seperti itu, kelebihannya dalam hal akademik misalnya. Bro and Sis pasti nanti selama berkuliah, selama belajar S1, di tingkat S1, Bro and Sis akan punya banyak chance atau kesempatan dalam hal berkembang ya. Seperti kalau kita nanti dalam S1 itu ada banyak lomba seperti olimpiade kalau di matematika, atau ada program kreativitas mahasiswa, ada pembuatan karya tulis ilmiah, dan banyak hal lainnya dalam hal non-akademik. Untuk mengembangkan diri pada bidang akademiknya, Bro and Sis akan punya kesempatan itu, karena Bro and Sis ada sedikit di sini, sehingga tidak perlu bersaing dengan banyak mahasiswa ketimbang di universitas lain yang mungkin bisa satu angkatan itu 100 gitu ya. Nah, itu kesempatan untuk berkompetisi akan semakin kecil. Tapi kalau di sini hanya sekitar 30 atau belasan, mungkin Bro and Sis bisa lebih dapat mengembangkan diri di bagian akademik. Tidak hanya di akademik, di non akademik juga Bro and Sis bisa berkembang, seperti bakat minat, punya hobi main basket atau yang lain. Bro and Sis akan punya kesempatan lebih untuk dapat berkompetisi di bagian bakat minat, ataupun di tari kalau mau tari, atau mau debat bahasa Inggris, atau banyak hal lainnya terkait dengan kompetisi di bagian akademik dan non-akademik. Untuk program studinya sendiri, kelebihan kami bahwa bidang matematika yang kami kami geluti itu adalah matematika terapan, di mana di program studi itu ada 2 bidang minat, yaitu statistika industri dan informatika. Kemudian minat yang satunya lagi adalah matematika industri dan bisnis. Nah, ini yang membedakan mungkin dengan universitas lain yang masih mungkin bidang matematika murninya ada ya. Jadi masih menekankan bagian murni dari matematika. Tetapi kalau di kami sudah menerapkan matematika. Harapannya matematika itu bukan lagi hal yang tidak menyenangkan, bukan lagi momok yang menakutkan, tetapi matematika itu berguna bagi kehidupan. Saya kira itu, Pak Lenok. Menarik tuh. Pertanyaan pertama. Berarti banyak yang bisa kita ambil dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Riki. Jadi sebenarnya
kekurangan mahasiswa atau mahasiswa yang sedikit sebenarnya bisa dijadikan sebagai keunggulan. Betul Nah, sekali. kita tuh bisa menghandle lebih spesifik ke mahasiswanya dibandingkan kalau seandainya mahasiswanya banyak, nah sulit itu untuk kita menghandle banyaknya mahasiswa. Kemudian matematika juga lebih matematika FSM lebih mengarah ke terapannya. Jadi kita belajar matematika bukan cuma tentang rumus-rumus, tapi bagaimana kita menerapkan ilmu itu ke kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Dosen dan mahasiswa itu dekat loh Pak Ya, di sini. benar. Saya ngerasain Dan banget. seperti teman sendiri. Iya, benar. Jadi kita sudah kayak teman bro and sis ya, bukan lagi orang tua dan anak. Saya kira itu. Mahasiswa bisa curhat sama dosennya nggak, Oh, Pak? sangat bisa sekali. Mau curhat hal akademis, mau non akademis, ataupun hal banyak hal itu dapat terjadi di sini. Karena itu tadi ya, perbandingannya dosennya 1:3 itu yang maksimal ya. Jadi 1 bisa dekat dengan 3 mahasiswa itu kan akan lebih terasa daripada satu dosen menghandle 10 mahasiswa atau 20 mahasiswa. Saya kira itu Pak. Jadi kekerapannya lebih kuat ya? Betul sekali. Nah, tadi udah jelaskan pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, untuk Pak Riki, apakah ada prestasi dari dosen yang dapat di-share ke calon mahasiswa yang untuk menunjang kualitas berkuliah di prodi? Mungkin bisa dalam hal pengajaran, penelitian, pengabdian, atau hal yang lainnya. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Lennox. Ya, sangat banyak sekali ya Pak Lennox. Ya, mungkin mulai dari kualifikasi dulu ya, daripada ke pengajaran dan lainnya. Mungkin dari kualifikasi dulu kita dosen-dosen itu merupakan lulusan dari luar dan dalam negeri, universitas ternama, dari dalam itu juga dari universitas ternama. Jadi etos kerja kita juga variasi dan juga sangat baik. Dan ada variasinya juga dan baik juga. Kemudian terkait seperti tadi ada pengajaran dan lain-lainnya, tentu saja dari hasil pengajaran dosen-dosen di sini sudah menghasilkan banyak hal, termasuk buku ya. Kalau biasanya kan kita mengajar, kita di materi yang kita ajarkan kepada mahasiswa kita bukukan, sehingga tentu saja Bro and Sis bisa mencari buku-buku dari dosen-dosen yang ada di matematika, itu pasti terjual juga di toko buku ataupun penerbit. Kemudian kalau untuk bagian penelitian tentu saja dilihat dari karya tulis ilmiah dari dosen-dosen sendiri ya. Sementara ini kita juga sudah sudah menerbitkan banyak karya tulis ilmiah karena memang dosen-dosen juga sudah kualifikasi, jabatan, kemudian karirnya juga sudah tinggi-tinggi, semestinya karya tulis ilmiahnya juga sudah banyak. Tentu saja itu ada penilaiannya tersendiri. Kemudian untuk pengabdian sendiri, kita sudah melakukan pengabdian, membantu masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan terkait banyak hal, pengajaran terkait matematika, pemrograman. Jadi kita lebih sering ke sekolah-sekolah SMA ataupun juga ke guru-guru untuk membantu dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Saya kira itu ya kalau untuk 3 hal itu tadi pengajaran, penelitian dan pengabdian. Sementara itu juga mungkin ada lanjutan dari penelitian ya. Setiap dosen itu kan penelitiannya juga unik. Jadi ada bagian-bagian tertentu dosen itu menghasilkan sesuatu lebih dari karya tulis ilmiah saja. Contohnya ada salah satu dosen yang membuat matematika itu menjadi menyenangkan melalui motif baju. Ya, itu salah satu dosen kami itu membuat motif batik dari kurva-kurva yang ada di matematika. Sebagai contoh, ini yang ada di belakang saya atau di samping saya ini merupakan hasil dari motif ya kurva-kurva matematika yang dibuat menjadi motif batik. Saya kira itu Pak Lennox, karena kalau untuk lebih jauh Bro and Sis nanti bisa melihat di internet. Saya kira nama-nama kami semua pasti ada di situ. Atau mereka bisa datang langsung mengenal sendiri di matematika gitu. Betul sekali ya. Tentu saja dengan masuk ke kita dan mengenal dengan kami pasti akan merasakan sendiri bahwa kami itu juga berkualitas, artinya memahami mahasiswa dan mempunyai prestasi. Wah, berarti untuk jaminan kualitas pengajar di matematika FSM UKSW benar-benar terjamin sekali. Terjamin sekali, Pak. Keluarannya pasti juga udah dilihat, ada salah satunya itu berarti rumus matematika jadi motif batik loh. Ya. Luar biasa. Keren.
Oke, nah kalau tadi Pak Riki sudah menjelaskan mengenai prestasi dosen yang ada di program studi matematika. Nah, sekarang bagaimana dengan prestasi mahasiswa yang berkuliah di matematika, Pak? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Riki? Oke, kalau mahasiswa mungkin yang dekat-dekat ini seperti ada yang namanya lomba Krenova ya. Ini sepertinya di setiap kota di Indonesia itu ada lomba seperti ini. Jadi lomba yang diselenggarakan oleh pemerintah kota ya, namanya kreasi dan inovasi. Nah, pada tahun lalu matematika FSMK KSW mahasiswanya membentuk tim dan mengusulkan suatu produk yang kreatif dan inovatif dan memenangkan juara 2. Timnya itu namanya Silver Mat ya. Keren. Tapi ini masih dalam tingkat pemerintah kota Salatiga. Itu salah satunya hasil dari pengembangan belajar matematika. Untuk banyak hal lainnya tentu saja tadi yang saya katakan untuk pertanyaan pertama Pak Lenov bahwa Bro and Sis di sini itu tidak banyak. Artinya kesempatan untuk berkembang, untuk dapat berprestasi di sini sangat tinggi. Ya, sehingga Bro and Sis punya hobi apa? Punya hobi nari. Bisa aja nanti menang. Contohnya juga kemarin ada yang menang tari di tingkat kota juga ya dari mahasiswa kita. Kemudian ada yang menang pencak silat. Wah. Ya, jadi tidak hanya hal terkait dengan akademik ya, yang non akademik kita juga bisa berprestasi oleh mahasiswa di sini. Dan untuk yang akademik tentu saja dari tahun ke tahun kita selalu mengikuti yang namanya Olimpiade Matematika. Tapi tentu saja kita bersaing dengan universitas-universitas ternama juga ya Pak Lenov. Jadi mungkin dalam hal prestasi sampai juara 1, 2, 3 mungkin belum ya Pak, belum ada kesempatan. Tapi kita sudah berkontribusi di situ. Kita sudah berani berkontribusi di situ dan itu mengartikan bahwa kita memberikan kesempatan kepada Bro and Sis nantinya. Kalau mau ikut Olimpiade Matematika juga kita akan persilahkan gitu. Selain Olimpiade Matematika ada juga namanya program kreativitas mahasiswa Pak Lenov. Itu adalah program yang diberikan oleh pemerintah yang mana mahasiswa harus mengajukan proposal, usulan penelitian yang mana kalau usulan penelitian itu disetujui maka akan didanai oleh pemerintah mungkin sekitar 10-15 juta untuk melakukan penelitiannya. Nah, tiap tahun kita selalu mengirimkan tim dan rata-rata kita selalu lolos Pak. Jadi tidak hanya di program studi yang lain, mungkin yang lebih sering kimia ya, tapi kalau matematika rata-rata kita lolos 1 dari 4 dari tim yang kita kirim proposalnya 1 itu bisa lolos gitu. Itu untuk program kreativitas mahasiswa. Lumayan Pak didanai oleh pemerintah loh. Jadi penelitian kita kalau kita punya ide dan lain-lainnya terkait dengan kreativitas dan inovasi itu kita didanai oleh pemerintah untuk melakukan penelitian itu. Saya kira itu sih Pak kalau untuk prestasi mahasiswa mungkin. Selain itu mungkin juga mahasiswa nantinya itu tadi kembali lagi bahwa di sini itu tidak banyak mahasiswanya. Bro and Sis bisa berkembang karena sedikit itu Bro and Sis bisa berkembang. Salah satunya adalah menjadi pengurus Pak, pengurus lembaga kemahasiswaan. Nah, dalam menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan paling tidak Bro and Sis sudah mulai menambah wawasannya bagaimana sih menjadi pemimpin. Ini perhatikan bahwa kita itu tidak banyak sehingga pasti kita punya kesempatan untuk menjadi pemimpin. Kita sudah kita memiliki kesempatan untuk belajar menjadi pemimpin. Saya kira itu yang dibutuhkan ya nanti kalau untuk menjadi lulus gitu. Tidak hanya pintar tapi juga mampu berbuat sesuatu terkait menjadi pemimpin gitu sih. Jadi banyak kegiatan ya ini yang bisa diikuti oleh mahasiswa dan kegiatannya itu bisa dilombakan dan chance-nya untuk juara lumayan besar juga ya. Dan karena tadi mahasiswa nggak banyak, jadi kemungkinan untuk mahasiswa baru yang datang bisa kepilih tuh untuk mengikuti. Kegiatannya banyak, mahasiswa nggak banyak, jadi kalian bisa dipilih. Betul gitu. Sekali. Itu kelebihan banget itu. Ikut di banyak kegiatan, pasti iya benar, bisa. Dijamin dilewatkan dalam banyak kegiatan. Oke, nah kita ke pertanyaan selanjutnya. Pak Riki, matematika ada strategi tersendiri nggak untuk bisa menghasilkan dosen yang berkualitas dan juga mahasiswa yang berkualitas? Oke, mungkin mulai dari mahasiswa dulu ya Pak. Ya tentu saja kalau mahasiswa dalam hal berkegiatan, berkompetisi kita harus memberikan pembinaan Pak.
Kalau ada olimpiade ya kita akan memberikan pembinaan untuk persiapan olimpiade. Kalau untuk program kreativitas mahasiswa ya kita akan menyiapkan untuk bagaimana membuat proposal yang baik, karena nantinya proposal itu akan kalau lolos dibiayai oleh Dikti, sehingga pembinaan dari yang PKM itu sendiri tidak hanya terkait membuat proposal Pak, tapi mengikutkan peserta dalam kegiatan-kegiatan dosen, penelitian dosen itu juga menjadi tambahan ya untuk menjadi kemampuan mahasiswa untuk dapat menyiapkan kompetisi itu tadi. Termasuk kalau juga di bagian bakat minat ataupun kepemimpinan, humanistic skill kalau kami menyebutkan seperti itu ya. Pembinaannya ada di LK Pak, lembaga kemahasiswaan, di mana di fakultas sendiri ada tingkatannya, levelnya lembaga kemahasiswaan fakultas, kemudian di tingkat universitas juga ada lembaga kemahasiswaan universitas. Nah, di lembaga kemahasiswaan fakultas kita terdiri dari program studi di Fakultas Sains dan Matematika, itu juga tidak banyak mahasiswanya, jadi kesempatan untuk berkembang juga tinggi gitu ya. Kemudian untuk dosen sendiri ya sudah pasti kita akan terus meningkatkan karir, kemudian juga meningkatkan diri dari bidang pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Dan selama sembari kita meningkatkan diri itu, kita juga harus melibatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa juga dapat ikut terlibat, memahami bagaimana sih etos kerja di perguruan tinggi. Kira-kira seperti itu Pak Lenok. Berarti gambarannya mahasiswa juga bisa terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh para dosen ya? Oh, sangat bisa Pak. Jadi kalau pengabdian bisa, ikut penelitiannya juga bisa gitu. Pernah mungkin ada mahasiswa yang masuk dalam pengarang buku Pak. Wah, ya, jadi buku dari dosen itu pengarangnya mahasiswa kan? Kuliah tapi bisa jadi mantap pengarang betul, buku. Kan? Lulus kuliah langsung punya nama di buku dan di gelar. Iya, wah, keren. Jadi selain jadi pengarang buku tadi, kalau misalkan dosen mau melakukan penelitian, mahasiswa bisa terlibat juga dalam penelitian dosen? Sangat bisa Pak, sangat bisa sekali. Karena penelitian juga terintegrasi di tugas akhir Pak. Nah, yang kalau S1 namanya skripsi ya. Jadi biasanya kalau skripsi melakukan penelitian itu kan juga butuh biaya. Nah, kalau biaya itu dibebankan pada mahasiswa kan tentu berat. Nah, sebagai dosen juga terkadang membuat penelitian, ya mengajukan dana sendiri juga untuk mendapatkan biaya, dan mana biaya itu juga mendukung skripsi dari mahasiswa itu. Jadi mahasiswa bisa aja nggak ada modal Pak. Jadi seperti print, ambil data dan lainnya, mahasiswa itu tidak butuh biaya karena itu sendiri dibiayai oleh dosennya. Wah, enak. Berarti enak banget dong Pak. Iya, betul sekali Pak. Nanti kalau seandainya kuliah di sini, tidak hanya kuliah doang tapi ikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh dosen juga. Jadi nanti kalau misalkan jurnalnya terbit atau misalkan kalian ikut kegiatan dari penelitiannya masih dosen, kalian bisa ketik nama kalian tuh di Google, bisa muncul. Betul gitu. Oke, terima kasih Pak Riki. Ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini yang sering jadi bahan pertimbangan untuk calon mahasiswa baru jika ingin melanjutkan studi ke universitas, ingin memilih program studinya. Nah, apa sih Pak kalau saya nanya calon mahasiswa baru masuk ke matematika, chance mereka untuk pekerjaan nanti setelah mereka lulus itu apa saja sih Pak, pintu-pintu yang akan mereka bukakan? Ya. Gitu, Pak. Baik, karena di program studi matematika itu concern atau fokus pada matematika terapan, yang tadi saya katakan ada 2 bidang minat, yaitu statistika industri dan informatika, kemudian matematika industri dan bisnis. Nah, kita menuliskan atau menegaskan bahwa profil lulusan kami harapannya ada 3 Pak. Yang pertama adalah analis data, yang kedua adalah asisten peneliti, ya, yang ketiga adalah tenaga pendidik. Nah, memang yang tenaga pendidik ini tidak bisa lepas dari kami karena kebanyakan lulusan S1 dari kami memang agak 50% lebih sedikit itu menjadi guru Pak. Ada yang menjadi guru, ada yang lanjut studi dan menjadi dosen. Nah, sehingga artinya profil lulusan tenaga pendidik kita juga tidak menutup kemungkinan itu dapat terjadi. Gitu ya. Nah, itu sendiri juga dapat terjadi di kita program studi matematika karena memang saat ini juga kita ada program studi S2 Sains Data.
bila S1 lulus dari sini bisa lanjut S2 SN Data, nah itu chance untuk jadi dosen itu akan semakin tinggi ya Pak, karena dosen itu minimal harus S2. Tapi sementara kalau guru sendiri, ya kok ini bukan program studi pendidikan yang ada depannya pendidikan, tapi kok bisa jadi guru? Sangat bisa Pak, karena sekarang profesi guru itu tidak hanya dilihat oleh gelar SPD saja, tidak. Setuju. Tapi sekarang ada yang namanya PPG. Jadi ada kalau ingin jadi guru itu ada keprofesiannya, ada tes-tesnya lanjut. Jadi tidak hanya gelar SPD langsung jadi guru, tidak seperti itu. Dari adanya itu sendiri, gelar yang lain selain SPD juga mempunyai chance, mempunyai peluang untuk dapat menjadi guru. Kalau zaman dulu lulusan yang menjadi guru itu ada karena dibutuhkan oleh sekolah-sekolah swasta, bukan yang negeri. Memang kalau yang negeri, kalau zaman dulu lebih concern ke gelarnya SPD. Tapi kalau yang sekolah-sekolah swasta, mereka lebih concern pada lulusan yang bidang murni langsung, Pak. Jadi kalau pendidikan itu kan lebih banyak ke teori-teori pendidikan juga. Tapi kalau dimurnikan 100% murni, Pak. Jadi orang yang lulus dari itu akan paham sekali terkait matematika kalau di bidang program studi matematika. Tapi pada zaman sekarang tentu saja siapapun bisa menjadi guru, baik itu PNS di sekolah negeri. Itu untuk tenaga pendidikan, Pak. Kemudian untuk asisten peneliti sendiri, itu tadi Pak yang saya ceritakan bahwa karena mahasiswa itu juga dilibatkan dalam penelitian dosen dan juga mahasiswa itu mempunyai peluang kesempatan untuk melakukan penelitian sendiri dalam kompetisi program kreativitas mahasiswa, sehingga mahasiswa lulus dari program studi matematika itu dimungkinkan juga menjadi asisten peneliti. Belum peneliti Pak, karena peneliti itu mungkin S2 ya, setara dengan dosen kalau dianggap sebagai peneliti. Tapi kalau lulusan S1 masih asisten peneliti. Nah, yang terakhir, malah yang tadi saya sebutkan pertama adalah analis data Pak. Nah, ini profesi yang sangat menjanjikan di masa depan ya Pak, karena ini adalah era revolusi industri 4, era digital. Benar. Society 5.0 itu kan eranya digital, semuanya serba digital. Emoticon itu merupakan data gitu kan, likes, jempol dan lain-lain itu semuanya data yang mana nanti berpengaruh dalam suatu perusahaan, misalnya perusahaan jasa ataupun perusahaan barang atau apapun seperti merchant dan lain-lainnya. Nah, di situ harus dibutuhkan seorang analis data. Nah, di matematika FSM UKSW kita memberikan profil lulusan itu supaya harapannya mahasiswa kita juga akhirnya menjadi analis data, orang-orang yang bekerja di era mendatang ini yang menjanjikan ini, orang yang dapat menganalisis data dengan baik. Nah, untuk lulusan-lulusan yang sudah ada sendiri, selain itu tadi profil lulusan, kami juga menemukan bahwa banyak lulusan itu bekerja di bank, Pak. Pegawai bank, menjadi auditor bank, kemudian ada yang menjadi OJK. Wah, di OJK juga, Pak? Di OJK juga ada, kemudian di analis data, pernah ada di Tokopedia, Traveloka. Nah, ini menyebut-nyebut nama brand besar, Pak. Ya, brand besar ya. Unicorn lagi, Pak. Dan juga di industri Pak, di industri tentu saja mungkin industri walet, sarang burung walet, kemudian industri garment, tapi bukan orang yang karyawan ya Pak, tapi orang yang bekerja di belakang ya Pak, yang berkaitan dengan data dan banyak hal. Itu sih Pak. Wah, jadi banyak ini, tapi dirangkum menjadi 3. Ya, pertama ada asisten peneliti, nah teman-teman bisa ikut serta juga dalam kegiatan-kegiatan dosen, dan setelah lulus masih bisa terlibat juga. Kemudian tadi jadi tenaga pendidik, nggak ada gelar SPD, tapi kalian bisa jadi guru, itu keren banget. Dan matematika sendiri punya kelebihan karena kita benar-benar belajar ilmu murni. Jadi ada sedikit poin plus karena kami tahu lebih sedikit lebih banyak untuk ilmu murninya. Dan yang terakhir adalah data analis. Teman-teman sekarang kalau misalkan googling tentang pekerjaan yang paling dicari, itu ada salah satunya adalah data analis, sains data, dan teman-teman yang berhubungan dengan data engineering. Sekarang lagi sangat dibutuhkan teman-teman, jadi peluang kerjanya sangat menjanjikan jika teman-teman bergabung
ke dalam prodi matematika. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh calon mahasiswa baru tentang beasiswa. Nah, untuk prodi matematika, Pak, bagaimana dengan beasiswa yang ditawarkan oleh prodi matematika sendiri, Pak? Oh iya, kalau untuk tahun pertama, Pak, dari program studi matematika sendiri ada yang namanya potongan uang sumbangan. Nah, ini didasarkan pada prestasi juga, tapi walaupun tidak prestasi juga bisa. Itu berkisar dari 10 sampai 50% dari uang sumbangan yang harus dibayarkan ke UKSW gitu ya. Waktu masuk biasanya ada uang pangkal, itu ada uang sumbangan. Nah, kita bisa memotong sampai 50%. Nah, itu lumayan banget. Setengahnya ya, Pak? Ya, apalagi kalau kalian punya prestasi, Pak. Bro and Sis punya prestasi apapun, dari bidang bakat minat, ataupun prestasi di kelas, ranking, dan lain-lainnya, itu dapat menambah besar persentase mendapatkan beasiswa potongan uang sumbangan. Itu dulu dari program studi. Kemudian untuk beasiswa selanjutnya itu kita mengikuti yang ada di universitas, dan universitas sendiri juga mengikuti dari pemerintah ya Pak, yang namanya sekarang KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi beasiswa KIPK ini diperuntukkan bagi yang kurang mampu, bukan berprestasi ya Pak, tapi benar-benar kurang mampu yang pengen kuliah tapi terkendala dengan biaya. Yang penting punya KIPK Pak, ataupun kartu sejenis, keluarga harapan dan lainnya, itu dapat mendaftar ke beasiswa ini, dan ini gratis sampai lulus Pak. Dan setiap bulannya malahan ditambah uang saku dari pemerintah Pak, hampir 800.000 mungkin ya per bulannya, dan itu lulus tidak bayar apa-apa karena memang itu dari pemerintah. Dan kita biasanya per tahun bisa dapat kuota 4-8 Pak. Awalnya 4 dulu, kemudian nanti biasanya di akhir-akhir pendaftaran akan ada pengumuman, ada tambahan kuota dari DPR. Jadi kita wajib berterima kasih juga untuk pemerintah dan negara ya Pak, karena memberikan tambahan kuota, kita juga dikasih kuota dan diberi tambahan pula. Nah, kalau tidak lolos di KIPK, itu juga masih bisa diusahakan Pak di UKSW. Ada yang namanya bidik misi internal. Nah, itu sasarannya adalah yang tidak lolos KIPK. Jadi arahnya kalau kurang mampu ya harusnya ke KIPK. Nanti kita lihat kalau nggak lolos dari KIPK itu diarahkan ke bidik misi internal UKSW. Nah di situ skema pembiayaannya juga sama Pak, bedanya tidak dapat uang saku. Jadi masuk sampai lulus itu tidak bayar, tapi tidak ada uang saku per bulan Pak. Nah itu lumayan banget kan Pak. Bagi kapan-kapan kita kuliah nggak dibayar, dibayarin kan. Wow. Nah itu untuk tahun pertama Pak. Nah mungkin kalau tahun pertama masih terbatas di situ Pak, potongan uang sumbangan dan beasiswa dari pemerintah dan UKSW bagi yang kurang mampu. Nah untuk yang di tahun kedua, nah ini diperuntukkan untuk siapapun mahasiswa dengan syarat IPK-nya harus 3 Pak. Nah di situ nanti di tahun kedua akan ada banyak beasiswa Pak di UKSW yang dikoordinir oleh LLK, Lembaga Layanan Kemahasiswaan, yang mana itu merupakan hasil kerjasama dari UKSW dan banyak pihak, banyak perusahaan atau banyak institusi. Ada Ijari, ada Jarum, kemudian ada Venter, nama-nama beasiswa yang dari Belanda juga, dari perusahaan atau institusi di seluruh dunia yang kerjasama dengan UKSW biasanya menyediakan beasiswa. Dan itu beasiswanya untuk tahun kedua Pak. Jadi 1 tahun itu harus berusaha dulu untuk IPK-nya minimal 3. Nah setelah itu baru bisa mengajukan di LLK pada tahun kedua untuk diusahakan mendapatkan beasiswa. Saya kira itu Pak, jadi chance-nya dari awal tahun ada, dari tengah-tengah juga ada, dari tengah-tengah kuliah maksudnya. Oh mana? Jadi sebenarnya ada banyak sekali ya beasiswa yang ditawarkan oleh matematika ya Pak. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya nih, Pak, saya pengen kuliah tapi nggak ada biaya dari orang tua, dan saya nggak terlalu punya prestasi yang tinggi-tinggi banget, nggak apa-apa teman-teman. Tetap dicoba untuk KIPK tadi ada. Betul. Kemudian kalau nggak lolos KIPK, ada bidik misi internal lagi. Betul. Nah tapi ternyata kalau seandainya nggak dapat keduanya, nah teman-teman harus berusaha keras nih kalau seandainya masuk nanti ke prodi matematika. Dan untuk meningkatkan IPK-nya, nanti di tahun kedua teman-teman akan cover
juga untuk beasiswa yang lain. Jadi tenang teman-teman, kalian tidak usah takut kalau seandainya pengen masuk ke sini tapi tidak ada biaya dan pengen belajar tapi dibiayai, sangat dimungkinkan teman-teman. Gitu. Kita sekarang udah sampai ke pertanyaan terakhir. Ini menjadi pertanyaan yang pamungkas. Kenapa sih teman-teman mahasiswa baru harus bergabung dengan prodi matematika, Pak? Mungkin Pak Riki bisa dijelaskan? Ya, kalau saya boleh bilang, mari menuju hidup yang baru. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya mungkin Bro NC sudah merasakan ya pandemi itu seperti apa ya. Cuma bisa rebahan, cuma lihat laptop atau HP, nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Belajar ya tinggal belajar sendiri dan lain-lainnya. Tapi kalau masuk di program studi matematika yang setelah kita bicarakan tadi Pak, Bro NC punya kesempatan untuk belajar, berkembang dan berkompetisi dan banyak hal di sini. Jadi tidak hanya rebahan, mari kita sama-sama berkembang, belajar, tingkatkan diri sendiri menjadi lebih baik. Kenapa seperti itu? Ya mungkin kita harus ke situ ya, karena kita nantinya akan hidup mandiri. Disinilah tempatnya kalian bisa dapat menempahi diri kalian menjadi diri yang lebih baik. Tidak hanya rebahan dan lain-lainnya, kita harus hidup baru Pak. Nah, jarang-jarang loh, artinya mungkin dari sekian persen peluang, kapan kalian bisa ikut Olimpiade Matematika? Mungkin menjadi pertanyaan ya. Kapan bisa menjadi suatu pemimpin organisasi? Dulu kalau di SMA aja jadi ketua OSIS saja susah loh ya Pak. Kita harus bersaing sama berapa? Satu angkatan ya Pak. 300 atau 600. Nah ini di sini kalau untuk menjadi ketua angkatan FSM saingannya nggak hanya 100 Pak, paling cuma 160 gitu ya Pak. Jadi chance-nya lebih tinggi. Nah, jadi di mana kalian bisa menunjukkan diri sendiri, explore diri sendiri. Dan explore-nya juga di macam-macam, tidak hanya di pengembangan diri, juga di hal akademis dan non akademis itu juga sudah kami terangkan tadi, dosen-dosen juga mendukung gitu ya Pak. Jadi kira-kira itu Pak kenapa harus program studi matematika. Oleh karena itu kami tunggu kalian di sini, mari belajar dan berkembang bersama. Saya kira itu Pak Lennox dari saya. Oke, nah kita tadi sudah mengenal program studi matematika lebih dekat langsung dari ketua program studinya yaitu Pak Riki. Nah, begitu kita tunggu kedatangan teman-teman semua Bro NC Happy Science untuk bisa bergabung dengan program studi matematika untuk menjadi keluarga besar dari Fakultas Sains Matematika Universitas Satya Wacana. Jika teman-teman ingin mengembangkan diri, mempelajari lebih detail mengenai matematika dan keindahan di balik matematika, kami tunggu kedatangannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, Happy Science, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari Kaprodi Matematika mengenai detail atau pengenalan tentang prodi matematika. Nah, sekarang kita ingin nih mendengar langsung testimoni dari salah satu mahasiswa. Sehingga kita sekarang kedatangan salah satu perwakilan dari mahasiswa Matematika FSM UKSW, namanya Seva. Kita panggil aja Kak Seva. Kak Seva, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik, Pak. Wah, oke. Nah, kita ingin tanya-tanya nih mengenai kesan-pesan Kak Seva selama berkuliah di Matematika FSM UKSW. Nah, ini udah berapa tahun Kak Seva berkuliah di sini? Sudah 2 tahun, Pak, saya berkuliah di sini. Oke, nah, dulu sebelum Kak Seva memutuskan untuk memilih program studi matematika, apa sih yang mendasari Kak Seva sehingga akhirnya memutuskan untuk memilih program studi matematika FSM UKSW dibandingkan dengan prodi-prodi yang ditawarkan oleh universitas yang lain? Mungkin bisa disampaikan Kak Seva? Jadi alasan saya berkuliah di program studi matematika FSM UKSW ini adalah banyak sekali informasi yang disediakan di internet begitu, dan juga fasilitas yang disediakan itu mendukung sekali bagi mahasiswanya. Selain itu, beasiswa yang disediakan oleh program studi matematika FSM UKSW itu juga banyak sekali, dan prodi matematika juga telah melakukan banyak kerjasama gitu dengan lembaga-lembaga dalam negeri maupun luar negeri yang membuka peluang kerja yang besar bagi mahasiswanya begitu Pak. Dan salah satu yang membuat saya tertarik di program studi matematika FSM UKSW ini adalah
bagaimana bisa batik itu dibuat dari rumus matematika. Wah, berarti ketertarikan Seva ini mengarah kepada inovasi matematikanya ya? Betul, Pak. Oke, wah keren-keren. Jadi Kak Seva mendapatkan informasi mengenai program studi matematika dari internet dan sebagainya. Berarti bisa dibilang informasi tentang prodi ini sangat mudah untuk diakses. Sangat mudah sekali di internet. Wah, oke. Dan juga ketertarikan Kak Seva dengan matematika sendiri lebih mengarah kepada tadi rumus matematika kok bisa sih diterjemahkan ke dalam pola batik gitu ya? Wah, oke. Mantap, keren. Oke, tadi Seva sempat mengatakan kalau Seva sudah berkuliah di sini memasuki tahun kedua. Nah, berarti Seva sudah mengalami beberapa hal-hal yang Seva rasakan selama berkuliah di sini. Nah, saya pengen tahu apa sih yang Seva rasakan selama hampir 2 tahun berkuliah di program studi matematika FSM UKSW. Rasanya yang pasti menyenangkan karena juga banyak teman yang saya dapatkan di sini. Selain itu juga fasilitas laboratoriumnya itu sudah canggih sekali dan juga jaringan internet sudah sangat memadai. Dan juga pelayanan yang diberikan oleh pegawai dan dosen-dosen itu baik dan terarah, begitu Pak. Oh, oke. Jadi selama Seva berkuliah di sini bisa dikatakan semua kebutuhan Seva itu bisa terfasilitasi dengan baik. Gitu. Dan juga keinginan Seva untuk belajar di sini bisa diakomodir gitu ya. Ya, dengan segala fasilitas yang diberikan untuk para mahasiswa. Dan misalkan kalau Seva ingin mengakses informasi gitu tentang materi, apakah dimudahkan juga tidak? Misalkan datang ke lab, kemudian mengakses internet dan sebagainya, apakah memudahkan untuk mengerjakan tugas dan sebagainya atau tidak? Sangat diperbolehkan sekali. Wah, oke. Mantap. Ini tuh masih ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, apa yang kamu rasakan. Tapi saya pengen tahu lebih spesifik tentang hal yang hanya bisa kamu dapatkan di matematika di program studi matematika FSM UKSW jika dibandingkan dengan jika kamu berkuliah di tempat lain. Nah, hal khusus apa sih yang kamu dapatkan selama berkuliah di sini? Yang pasti itu ya Pak, karena adanya inovasi batik motif matematika. Ternyata rumus matematika itu juga bisa kita buat inovasi gitu Pak, dengan rumus kalkulus, fungsi kompleks, dan pengolahan data. Wah, oke. Jadi hal khususnya itu yang kamu dapatkan di sini, oh ternyata memberikan gambaran ke kamu bahwa matematika tuh bukan hanya tentang rumus juga, tetapi kamu bisa menginovasikan rumus itu menjadi sesuatu yang berguna. Salah satunya tadi pola batik itu yang bisa berasal dari rumus-rumus matematika itu ya. Betul sekali Pak. Wah, oke, mantap. Oke Seva, seperti yang kita tahu beberapa tahun kemarin kita mengalami masa pandemi COVID. Nah, saya pengen tahu nih dari Seva sendiri pengalaman selama berkuliah di masa pandemi COVID seperti apa? Salah satunya adalah uang transportasi yang saya keluarkan itu berkurang, Pak. Berkurang. Oke, jadi uang jajan semakin banyak ya? Iya. Yeah. Oke, karena nggak datang ke kampus kan? Nah, kalau proses belajar mengajar sendiri yang dilakukan di program studi matematika seperti apa? Apakah dibatasi ataukah bagaimana? Sebenarnya kita masih bisa melakukan pembelajaran secara hibrid, jadi kita masih bisa berdiskusi dengan teman-teman di kampus, begitu Pak. Oke, kalau proses perkuliahan di kelas seperti apa? Yang pastinya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat ya Pak. Salah satunya adalah kelas hanya diisi kapasitas 50% dan juga dilakukan duduk. Oh, seperti ini ya? Ya. Jaga jarak gitu, jadi ada space-space yang kosong gitu ya? Oh, oke. Oh, berarti aman sekali ya? Aman. Oke. Oh, jadi sebenarnya walaupun di masa pandemi COVID, proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan, tapi dengan melalui protokol kesehatan yang sangat ketat ya? Iya. Oke. Selama Seva berkuliah di matematika FSM UKSW, Seva aktif nggak untuk di keorganisasian? Kali ini saya masih mengikuti lembaga kemahasiswaan. Wow, berarti merupakan anggota LK ya? Iya, anggota LK. Nah, tapi kegiatan di organisasi mengganggu kegiatan akademik nggak? Tidak selalu. Oh, tidak selalu? Tidak selalu. Wah, oke. Nah, berarti ada part-part yang harus Seva harus benar-benar fokus di organisasi, kemudian Seva harus fokus ke akademik. Nah, ada nggak cara khusus Seva untuk bisa membagi waktu? Salah satunya adalah dengan memanajemen waktu dengan baik gitu ya Pak. Jadi saya harus tahu mana yang menjadi prioritas untuk dikerjakan dan tidak dikerjakan. Jadi pekerjaan saya nanti bisa lebih terarah dan lebih baik. Oh, oke. Jadi caranya itu adalah dengan menentukan prioritas ya? Iya. Mana yang harus didahulukan, mana yang bentar. Ini lebih penting nih. Kamu nanti dulu deh. Saya dahulukan kegiatan ini dulu deh.
Nah, tapi kalau seandainya disuruh memilih antara kegiatan organisasi dengan akademik, mana yang dahulukan? Yang pasti akademiknya dahulu, baru organisasinya. Wah, mantap, keren. Oke, Seva, sebagai mahasiswa yang udah berkuliah di program studi matematika FSM UKSW selama kurang lebih 2 tahun, ada nggak hal-hal yang ingin Seva sampaikan kepada teman-teman calon mahasiswa baru yang juga ingin bergabung bersama program studi matematika FSM UKSW? Melihat kondisi sekarang ini, semakin pesatnya perkembangan di semua bidang ilmu teknologi itu dibutuhkan peranan ilmu matematika. Jadi matematika itu memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemajuan dan daya pikir manusia. Oleh karena itu lebih baik kita mempelajari matematika secara mendalam sejak dini. Nah, semua itu bisa kita dapatkan di program studi matematika FSM UKSW karena di sini sudah disediakan fasilitas yang sangat memadai dan juga pelayanan yang diberikan sangat baik. Dan di sini kita juga dapat melakukan inovasi dengan matematika. Jadi menurut Seva, matematika memiliki peranan sangat penting ya dalam perkembangan ilmu yang lainnya ya? Betul sekali, Pak. Oke, nah benar. Yang dikatakan Seva tuh benar teman-teman. Jadi matematika memang memiliki peran yang sangat penting teman-teman, bukan cuma untuk pengembangan ilmu-ilmu yang lain, kita sebut saja teknik, kemudian ekonomi, keuangan, dan lain-lainnya teman-teman, tapi juga penting untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Kita misalkan suatu zaman berkembang itu karena sains berkembang dan matematika merupakan tools untuk perkembangan sains. Jadi matematika sangat penting teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mendalami atau mempelajari lebih dalam mengenai matematika dan keindahan di baliknya serta inovasi-inovasi yang teman-teman ingin pelajari dari matematika sendiri, teman-teman bisa bergabung dengan program studi matematika FSM UKSW sehingga kami tunggu kedatangan teman-teman semua untuk bisa bergabung menjadi keluarga besar program studi matematika Fakultas Sains dan Matematika Universitas Kediri Wacana. Terima kasih banyak semua. Salam.